Halo semuanya, selamat pagi. Annyeonghaseyo. Selamat pagi, selamat datang di YouTube channel Keluarga Batak di Jerman. Anyway, itu masih pagi banget ya, jam 4:30 mungkin, 4:30 ya. Dan nanti jam 5 kita on the way ke Münster, ke pusat program bayi tabung. Karena hari ini aku dan suamiku akan dites HIV atau tes HIV. Gitu. Ya, jadi aku sambil skincarean, sekalian siap-siap, sekalian aku mau sharing-sharing aja, pengen cerita-cerita soalnya suami aku lagi main game buat YouTube-nya dia. Jadi aku nggak tahu aku mau cerita-cerita sama siapa. Ya udah, jadi makanan aja, ya kan? Percuma dong kalau aku punya kamera. Tidak aku pergunakan dengan baik. Oke, jadi seperti yang kalian tahu ya, aku kan memutuskan untuk menutup semua kolom komentar ya kan? Dan tidak membaca DM, mau yang di Instagram kayak mau di TikTok kayak itu nggak dibaca. Tapi ya kebandelan Lona, ketololan Lona, kebodohan Lona, kebegoannya si Lona kemarin itu dia baca salah satu DM, itu pun karena namanya itu, nama si orang yang nge-DM aku ini depannya tuh ada bidannya gitu, ada titel bidannya. Dan aku pikir aku akan mendapatkan informasi atau masukan atau kritik atau apapun, saran, kritik, apapun semuanya deh berhubungan dengan program bayi tabung. Aku pikir tadinya akan seperti itu. Tapi setelah aku buka jenjang, pertanyaan itu cukup menggetarkan hati, jiwa, pikiran aku ya. Kenapa? Karena dia bertanya kenapa tuh aku disuntik, ada apa, ada masalah apa dengan rahim aku. Ya, rahim aku dibilang. Aduh, ibu bidan. Ibu kan bidan, ya. Ibu kan bidan, pasti tahu lah ya namanya embrio itu, ya. Calon bakal bayi ini akan terbentuk oleh sperma dan sel telur. Jadi itu tidak fair jika langsung disudutkan si perempuannya, dibilang rahimnya kenapa-napa. Dipertanyakan ada masalah apa dengan rahim aku. Aduh. Jatuhnya ibu kan bidan, masa kayak gimana ya, otomatis pengetahuan ibu itu jauh lebih luas dibandingkan orang-orang awam seperti kita. Dan itu menurut aku nggak sopan juga ya, langsung nanya, pertanyaannya langsung kayak gitu. Mendingan pertanyaan memang kenapa pakai program bayi tabung, itu kayaknya lebih baik pertanyaan seperti itu dibandingkan langsung ada masalah apa dengan aduh Tuhan Yesus ya. Karena masih banyak orang awam di Indonesia, jangan kalau awam media yang bertitel aja masih kayak gitu ya. Karena tahun lalu itu pas aku ke Indonesia dengan suamiku, itu kita naik mobil online ya, mobil online. Terus si supirnya itu nanya apakah kita statusnya sudah menikah atau belum. Terus aku bilang iya, kita udah menikah. Terus kok anaknya nggak dibawa, Bu? Astaga, langsung lagi, kok anaknya nggak dibawa? Terus kita bilang aja kita memang belum dikasih sama Tuhan dan kita sedang mengikuti program bayi tabung. Terus dia cerita dong masalah pribadinya dia. Dia curhat, dia cerita gini, karena dia ini sudah 2 kali menikah ternyata guys. Si supir ini udah 2 kali menikah, dan sama pertingkahan pertama itu dia belum dikaruniai anak, makanya dia bercerai dan memilih untuk menikah lagi. Dan sampai detik ini mungkin dia belum punya anak, atau pada saat itu sih ya, pada saat itu dia belum punya anak. Dan yang aku tanya lagi sama dia nih, memangnya udah dicek dua-duanya? Belum.
lo belum ngecek dua-duanya, lo langsung ngejudge istri lo kalau istri lo nggak punya anak, dan lo langsung ceraiin istri lo, terus lo nikah lagi dan ternyata lo belum punya anak juga deh sama dia. Jadi kayak ya ampun, kasian. Aduh, pengetahuan atau apa namanya, pemahaman di negara kita tuh masih dangkal banget ya. Masih ada orang-orang yang berpikir bahwa kalau misalkan pasangan yang belum punya anak itu pasti istrinya mandul. Woi, cek dua-duanya mendingan ya, kan ada dokter. Percuma dong ada dokter, banyak kok dokter bagus di Indonesia, saya yakin. Masa minimal ya dua-duanya tes, harus dua-duanya tes gitu, jangan cuma si perempuannya doang. Kan kalau mau punya anak itu kan butuh sperma dan sel telur, gak cuman sel telur dan sel telur, gak cuman sperma dan sperma. Jadi harus ada sel telur dan sperma disatukan, blek, jadilah embrio. Begitu. Bukan masalah perempuannya si mandul, bisa saja laki-laki itu mandul gitu. Aduh, kasih kuliah gratis. Aku juga, aduh, di TikTok tuh belum ada dokter ini ya, dokter yang membahas tentang kandungan segala macam ya. Karena kalau di TikTok itu ya aku lihat ya banyak kan tuh dokter yang tentang skincare tuh, banyak banget kalau dokter skincare. Tapi kalau dokter kandungan kayaknya sampai detik ini sih aku belum pernah lihat masuk di FYP aku ya. Tapi kalau misalkan ada, kalian mungkin bisa WhatsApp aku, kasih tahu aku siapa dokter TikTok yang membahas tentang kandungan. Aku pengen follow deh. Ya, karena masih banyak banget orang awam yang gak ngerti tentang kesehatan reproduksi. Terus masih banyak orang yang mikir kalau misalkan pasangan belum punya anak berarti perempuannya mandul. Aduh. Ya. Terus aku pengen sharing apa lagi ya? Ada lagi tentang program bayi tabung itu diperbolehkan atau enggak. Ini sebenarnya komentar ini masuk sudah beberapa hari yang lalu ya, cuman aku ngebahas di instastory aku. Kalau menurut pendeta Gilbert Rumoindong itu diperbolehkan ya, program bayi tabung itu diperbolehkan. Namanya kita pasangan suami istri sah ya, sah dan tidak ada tidak ada masalahnya ketika kita sebagai manusia itu berusaha ya. Karena program bayi tabung itu adalah salah satu upaya, salah satu cara, salah satu usaha kita untuk bisa memiliki keturunan gitu. Sama ketika kalian, oke lah, kita punya iman, sama aku juga punya iman, aku percaya mukjizat itu nyata, dan saya yakin mukjizat Tuhan itu akan bekerja dengan caranya Tuhan gitu. Dan caranya Tuhan itu mungkin ada yang bisa program bayi tabung, ada yang bisa normal begitu saja. Ada banyak caranya Tuhan, dan kita nggak bisa langsung itu nggak boleh, ini nggak boleh. Aduh. Mana ini tadi aku mau nyari apa? Eye cream, astaga. Ya, masih ada orang-orang aneh-aneh ya. Karena gini loh, namanya program bayi tabung itu ya, tidak ada nanti embrio kita itu. Di Jerman tuh gini deh, segala sesuatu itu pakai izin ya. Mereka tidak mungkin membuang embrio kita, tidak mungkin membunuh embrio kita tanpa seizin kita ya. Apalagi, jadi nanti tuh diusahakan adalah 3 ya. Nih, aku jelasin baik-baik. Jadi nanti akan diusahakan 3 embrio. Jadi 3 sel telur aku dan 3 sperma suami ya. Jadi nanti yang akan dimasukkan itu diusahakan sekali itu langsung 2 ke rahim aku. Karena menurut dokternya, aku ini usianya masih muda, jadi akan dibantu untuk memiliki keturunan kembar gitu. Nah, satunya lagi dikemanain? Yang nggak dibuang juga, Bambang. Jadi yang satunya lagi ini itu akan di-keep oleh mereka, dan mereka akan bertanya kepada kami apakah kami ingin melakukan program bayi tabung lagi atau tidak. Jadi itu sisa embrionya itu ya, yang bisa berkembang itu akan di-keep sama mereka dan akan diberikan kepada kita ketika kita ingin melakukan program bayi tabung lagi.
Begitu bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat ya. Jadi dan itu pakai izin, jangankan embrio ya, jangankan embrio, kita yang udah manusia, ini usianya saya sudah memasuki 29 tahun ya. Saya padahal masih sehat, bugar, puji Tuhan ya, tapi saya mendapatkan surat loh, saya mendapatkan surat. Apakah saya bersedia jika saya meninggal untuk menyumbangkan organ tubuh saya ya. Jadi lu bisa bayangin dong, gue yang badannya segede gini aja, atau badannya segede suami gue aja, itu kita ditanyain apakah ketika kita meninggal bersedia untuk menyumbangkan organ tubuh kita. Jadi apalagi yang sekecil embrio itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat ya, di Jerman itu semua pakai izin ya, gak sembarangan. Bambang, aduh si Bambang. ada tuh, ada lagi yang bilang kalau lagi program bayi tabung jangan banyak-banyak bergerak, istirahat aja di tempat tidur. Bambang, ini ya, aku dulu nih 2 tahun yang lalu kan aku sempat dirawat di rumah sakit ya di Jerman ya. Itu ya setiap hari aku disuntik supaya aliran darah aku lancar, karena pergerakan aku otomatis tidak banyak seperti biasanya. Dan oleh sebab itu, walaupun kita program bayi tabung, kita jangan manjain tubuh kita hanya dengan tiduran di tempat tidur, Bambang ya. Karena tubuh itu butuh aliran darah yang lancar, dan dengan itu kita harus bergerak ya. Kita memang tidak boleh olahraga berat, tapi setidaknya minimal harus bergerak gitu loh ya. Aduh, jadi jangan dimanjain juga badannya. Jadi buat kalian kaum-kaum yang suka rebahan, yang cuma suka tiduran ya, hati-hati ya. Hati-hati loh, takutnya peredaran darah kalian tuh nggak lancar gitu. Aduh. Nah ya, ya masih banyak orang-orang aneh. Makanya aku tutup kolom komen dan gak lagi baca-baca DM deh. Aduh, kapok gue. Gitu ya. Begitulah, sekian, terima kasih. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Tuhan memberkati. Ingat, tetap jadi orang baik, jangan jadi orang yang jahat ya. Ih, jadi lama gue gara-gara sambil curhat. Oke deh, bye guys semuanya. Love you.